warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang lanjutan besar suatu vektor hasil penjumlahan dan pengurangan jika sudutnya diketahui. Kali ini kita lanjut ke contoh yang ke D. Kemarin yang C sudah diberikan dua buah vektor masing-masing A sama dengan 9 dan B sama dengan 4. Nilai kosinus sudut antara kedua vektor adalah sepertiga. Tentukan besar vektor A plus B dan besar vektor A min B. Nah, caranya sama ya, kita masukkan ke rumus untuk mencari penjumlahan besar vektor A plus B. Kemarin rumusnya akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali besar vektor A kali besar vektor B cos alfa. Ini rumusnya ya, jadi kalau sudutnya diketahui gunakan rumus yang ini. Langsung saja kita masukkan, karena di sini besar vektor A-nya sudah tahu 9, kita masukkan ke sini 9 kuadrat ditambah B-nya 4 kuadrat tambah 2 kali A-nya 9, B-nya 4, cos alfanya sudah 1/3 sama dengan akar 9 kuadrat itu 81, 4 kuadrat itu 4 kali 4 16 ditambah ini 3 sama 9 coret, ini dapat 3, 2 kali 3 6 ya, 6 kali 4 itu 24. Nah, 81 tambah 16 tambah 24 itu sama dengan akar 121. Akar 121 itu 11. Lanjut, berikutnya mau cari besar vektor A min B. Besar vektor A min B sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Rumusnya sama, tinggal ini diganti dikurangi 2 kali besar vektor A kali besar vektor B cos alfa sama dengan besar vektor A-nya itu 9, B-nya 4 kurangi 2 kali 9 kali 4 cos alfanya 1/3. 9 kuadrat itu 81, 4 kuadrat 16 dikurangi ini coret dapat 3, 2 kali 3 6 kali 4 24. Nah, 81 tambah 16 kurangi 24 sama dengan akar 73. Ini sudah nggak bisa disederhanakan ya. Kita lanjut ke contoh yang E. Jika A sama dengan 2, B sama dengan 4, sudut antara vektor A dan B 60, maka tentukan ya. Ini kita bahas di sini ya biar kalian lebih paham. Jadi lanjut ke contoh yang E. Kalau mau cari A plus B, besar vektor A plus B karena diketahui sudut, maka gunakan rumus akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B kali ya ini cos alfa sama dengan A kuadrat. A nya di sini 2, berarti 2 kuadrat tambah B nya 4 kuadrat tambah 2 kali 2 kali 4 cos alfanya 60 derajat, cos 60. Akar 2 kuadrat itu 4, 4 kuadrat 16 tambah 2 kali 2 4, 4 kali 4 16 cos 60 ya. Cos 60 itu kemarin di tabel sudah saya terangkan, cos 60 itu setengah. Akar 4 tambah 16 20 ditambah 16 kali setengah, setengahnya 16 itu 8, 20 tambah 8 akar 28. Nah, akar 28 itu kalau dipecah jadi akar 4 kali akar 7. Akar 4 itu 2, jadi hasilnya 2 akar 7. Ini kalau cari A plus B. Lanjut, kalau mencari besar vektor A min B sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali besar vektor A kali besar vektor B cos alfa sama dengan akar A-nya di sini 2 kuadrat, B-nya 4 kuadrat kurangi 2 kali 2 kali 4 cos 60 sama ya kayak tadi. Akar 2 kuadrat itu 4, 4 kuadrat 16 kurangi 2 kali 2 4, 4 kali 4 16
cos 60 itu setengah, ini dapat 8, berarti sama dengan akar ini 20 kurangi 8, 20 kurangi 8 itu 12. Akar 12 kalau dipecah sama kayak akar 4 kali akar 3. Akar 4 itu 2, jadi hasilnya 2 akar 3. Seperti ini cara untuk menyelesaikan contoh soal yang E. Kemudian untuk soal yang F, diketahui UV kemudian U plus V7, tentukan besar sudut kedua vektor. Ini hampir sama kayak contoh yang C ya, sudah saya jelaskan kemarin ya. Berikutnya setelah ke contoh F, untuk pembagian ruas garis dalam bentuk vektor enggak usah, kita langsung ke proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Proyeksi ortogonal ya, untuk rumus proyeksi vektor P pada Q itu rumusnya seperti ini, R sama dengan ya, ini rumusnya ya. Nah, untuk panjang vektornya R sama dengan P dot Q per besar vektor Q, itu proyeksi skalar. Langsung saja ke contoh, diberikan vektor-vektor A sama vektor B, tentukan proyeksi vektor ortogonal A pada B. Misalkan proyeksi vektor ortogonal A pada B itu kita misalkan sebagai C, jadi C sama dengan A kali B dibagi besar vektor B kuadrat dikali B. Jadi apapun simbolnya, kalau ini kan pakai P sama Q, kalau sekarang kita gunakan A sama B, jadi A dot B per B kuadrat dikali B. Seperti ini rumusnya ya. Jadi kalau XY juga sama aja, terserah kalian. Langsung saja kita masukkan ya, A kali B perkalian vektor ya, perkalian dot pada vektor itu tinggal ini kali ke sini ya, 5 kali min 5 ditambah 2 kali 12, 5 kali min 5 tambah 2 kali 12 per B kuadrat. Berarti kan vektor B nya ini min 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikali B, kemudian sama dengan 5 kali min 5 itu min 25 ditambah 2 kali 12 itu 24 per yang bawah min 5 kuadrat. Sebenarnya untuk B kuadrat ini nggak boleh seperti ini ya, ini silakan diralat di bukunya, ini diganti dengan akar min 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, berarti ini kan akar min 5 kuadrat itu kan 25 ya, ditambah 12 kuadrat. 12 kuadrat itu 144. Nah, ini kan besar vektor B nya ini kan dikuadratkan, maka nanti pasti ini sama ininya hilang ya. 25 ini masih tetap min 5 12, min 25 tambah 24 itu 1, kemudian 25 tambah 144 itu 169, min 5 12. Nah, cara memperoleh ini caranya min 1 per 169 itu berapa, sama kalikan dengan min 5, kemudian ini berapa dikali 12, hasilnya seperti ini. Jadi proyeksi vektor ortogonal vektor A pada arah vektor B adalah ini jawabannya. Silakan dibetulkan sendiri ya, ditulis di buku catatannya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Diberikan vektor U sama dengan I tambah 2J dan vektor V 4I tambah 3J. Tentukan proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal dari vektor U pada arah vektor V. Baik, kita bahas contoh yang ini ya. Jadi yang pertama suruh cari vektor U pada arah vektor V. Vektor U pada arah vektor V berarti bisa kita misalkan sebagai vektor R ya. Mau cari proyeksi ortogonal, maka rumusnya U kali V dibagi V kuadrat dikali V. Sama seperti rumus yang awal tadi ya. Jadi dikali terus dibagi ininya ya, bagi V kuadrat kali V. Nah, U dot V di sini ya, di sini untuk vektor U nya saya ubah ke seperti ini, U nya sama dengan I tambah 2J, berarti ini 1, ini 2, kemudian vektor V nya sama dengan ini 4, ini 3, 4I tambah 3J berarti kan 4 sama 3. Nah, U dot V berarti ini sama dengan U dot V, berarti U kali V berarti 1 kali 4 ditambah 2 kali 3. Nah, 1 kali 4 kan 4 ya, ditambah 2 kali 3 6. Jadi biar kalian tahu ini dapatnya dari mana.
per V kuadrat. Nah, vektor V-nya ini dicari besarnya dari sini. Jadi besar vektor V itu kan akar ini 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ketemu 5 V kuadrat. V-nya ketemu 5, berarti 5 kuadrat. Di situ ada kesalahan, berarti ya ini harusnya 5. Nah, dikali dengan besar vektor V. Besar vektor V-nya 4i tambah 3j. Seperti ini boleh atau dirubah ke seperti ini. Berarti kan sama dengan 1 kali 4, 4 ditambah 2 kali 3 kan 6 per 5 kuadrat itu 25. Ini tetap 4i tambah 3j. 4 tambah 6 itu kan 10 per 25. Terus ini kali 4i tambah 3j. 10 per 25 itu kalau diperkecil dibagi 5, ini kan dapat 2, ini dapat 5. 2 per 5 kali 4i. 10 bagi 5 2 ya. 2 kali 4 itu kan 8, berarti ini 8i per 5 ditambah 2 kali 3 6, berarti 6 per 5j. Nah, untuk yang di sini kayaknya ada kesalahan ya. Ini 4 tambah 6 10 per ini kan harus dikuadratkan. Jadi yang di sini ada kesalahan ya. Jadi hasilnya seperti ini harusnya. Kemudian yang kedua, vektor V pada arah vektor U. Berarti ini kebalikannya, vektor V pada arah vektor U, berarti yang di bawah itu yang U-nya ya. Kalau tadi kan vektor U pada arah vektor V, maka yang di bawah yang V-nya. Sekarang kebalikannya. Jadi U dot V per U kuadrat dikali U ya. U dot V-nya kan tadi ketemu ini sama kayak ini, berarti kan 10 per U kuadrat. U-nya ketemu akar 5. Akar 5 dikuadratkan terus dikali U-nya I plus 2J. I plus 2J. Ini kan coret-coret ya, sudah sama seperti di sini. Jadi 4 tambah 6 kan 10. 10 per 5 kali I tambah 2J. 10 bagi 5 berapa? 10 bagi 5 kan 2. 2 kalikan I tambah 2J. Ini kan yang tadi. Nah, 2 kali I kan 2i ditambah 2 kali 2j kan 4j. Seperti itu caranya. Nah, sebagai latihan, silakan kalian buka halaman 24 aktivitas mandiri 2 ya. Karena kan saya lama nggak pernah ngasih tugas, silakan dikerjakan soal nomor 1, 2, 3, 4 ya. Kalau nomor 5 kan pertemuan dulu sudah pernah. Jadi silakan dikerjakan soal nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1, diketahui vektor-vektor U 43, V min 15, W 6 min 2. Tentukan vektor X yang memenuhi persamaan berikut. Di sini ada X plus U sama dengan 2V min W. X ini yang mau dicari nanti, U-nya ya. Biar X ini ketemu, nanti U itu pindah ke sana. Jadi ini nanti ya bisa X sama dengan 2V apa ini dikurangi W, ini plus U pindah ruas kan jadi min U ya. Jadi nanti operasinya seperti ini, silahkan dicoba. Ini juga gitu, kalau mau cari yang ini berarti kan nanti 3X sama dengan 4V ditambah W, ini pindah ruas jadi dikurangi 2U. Nah, kalau mau cari X saja berarti nanti silakan seperti apa caranya, silakan dicoba sendiri ya. Terserah kalian caranya bagaimana, silakan dikerjakan. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.